memang bertubi-tubi ya. Saya melanjutkan yang lalu bahwa terjadi setelah perang pembatasan ekspor, dan sekarang kita terkena lagi dampak kurs rupiah yang melemah terhadap US dollar. Padahal kita sangat ketergantungan terhadap produk komoditi-komoditi bahan baku import, yang mana transaksi masih sebagian besar dalam US dollar. Ini ancaman baru yang menurut kita harus kita antisipasi bersama. Dan tentunya bagi industri kecil rumah tangga yang daya dukung dan daya tahannya rentan, ini pasti sudah akan mereview harga jual, apakah itu dia mengurangi ukuran jualnya, ataukah menaikkan harga, karena mereka sudah tidak bisa menyesuaikan lagi dengan kondisi saat ini. Nah, tetapi bagi perusahaan menengah besar, saya monitor beberapa belum melakukan penyesuaian harga lagi karena masih punya daya tahan dan juga punya strategi jangka panjang dalam mempertahankan harga supaya penjualan tidak drop. Nah, apalagi perusahaan besar itu biasanya punya kontrak sampai Desember dalam hal bahan baku utama misalnya seperti itu. Nah, ini yang kita lihat. Nah, tapi banyak juga perusahaan yang sudah melakukan review, baik itu apakah dalam waktu secepatnya akan menaikkan harga lagi. Kalau sampai menaikkan harga, perkiraan saya mungkin maksimal sekitar 5% saja, karena memang produk pangan olahan ini price sensitive, di mana sangat berpengaruh terhadap penjualan. Nah, ini kondisi seperti itu. Tapi sementara saya cek ketersediaan bahan pangan ini atau komoditi pangan untuk bahan baku industri makan minuman masih aman sementara ini. Meskipun seperti misalnya perusahaan pemasok terigu ya, itu ada beberapa yang kosong tapi bisa dipasok dari perusahaan yang lain. Secara nasional masih aman, dan saya juga mendengar beberapa perusahaan sudah berhasil negosiasi mendapatkan terigu dari India, meskipun ini kualitasnya jauh lebih jelek dibandingkan dari negara-negara lain. Tapi itu sangat terbatas sekali dan negosiasinya sangat alot sekali, dan mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu. Indonesia yang lebih agak aman itu memang kita punya beras ya, dan ini agak mendingan dibanding negara lain yang krisis pangan seperti itu. Oke, Pak Adi, yang menarik tadi Anda katakan juga bahwa semakin tertekan begitu dengan kurs nilai tukar rupiah yang juga terus turun. Anda sendiri melihat kira-kira sebetulnya seberapa besar sih dampaknya dari nilai kurs ini sendiri, dan juga mungkin bahan-bahan baku yang paling terdampak dengan penurunan nilai tukar rupiah? Ya, karena bahan baku kita kebanyakan yang masih import itu kan hampir sebagian besar itu dalam US dollar. Dengan pelemahan US dollar ini tentunya otomatis harga-harga ini langsung naik. Meskipun kita punya kontrak kan dalam US dollar, tapi begitu dirupiahkan langsung menyebabkan production cost kita meningkat. Belum lagi masalah energi yang juga semakin mahal ya. Nah, saya lihat ini tidak bisa tidak tergantung dari industrinya. Ada industri yang komposisi bahan bakunya hanya 30%, tapi ada komposisi yang bisa sampai 50-60%. Jadi sangat variatif industri makan minuman ini, tergantung dari masing-masing perusahaan. Tapi yang jelas sudah berdampak terhadap production cost. Oke, nah dengan tadi ya production cost-nya juga terdampak, apakah saat ini juga sudah terasa begitu kepada mau tidak mau para pengusaha juga sudah mulai harus menaikkan harga jual? Ya, saya kira tadi seperti saya katakan, yang perusahaan kecil rumah tangga yang mana daya tahannya rentan atau tidak bisa tahan lama karena mereka stoknya sangat terbatas. Mau tidak mau mereka kebanyakan sudah menaikkan harga atau mengurangi size jualnya, ukuran jualnya. Tapi perusahaan menengah besar saya lihat masih banyak yang ingin tetap bertahan terlebih dahulu karena masih punya stok dan lain sebagainya. Tapi saya rasa tidak akan lama, hampir banyak perusahaan yang akan menyesuaikan harga seperti itu. Oke, tapi sejauh ini Anda pernah katakan begitu bahwa untuk kenaikannya kurang lebih sebagian besar para pelaku usaha ini juga sudah mulai menaikkan harganya kisaran 5% begitu. Nah, dengan tadi ya production cost-nya juga akan meningkat. Sebetulnya idealnya untuk menaikkan harga itu di rentang berapa persen sih, Pak? Kalau mau katakan misalnya kalau bahan baku itu 30%, katakan sebagai contoh perusahaan itu bahan bakunya 30%, sementara 30% ini sudah naik sekitar 10% lagi. Berarti kira-kira
ini akan berpengaruh sekitar 3-5% kan. Itu dari bahan baku saja, belum dari energi, belum dari biaya logistik yang semua kebanyakan kita bayar dalam US dollar referensinya. Sehingga 5% ini sebetulnya belum mencukupi untuk kenaikan itu, tapi apa boleh buat, tidak bisa tidak kita kalau menaikkan lebih dari itu akan rawan di dalam penjualan.